Terima kasih, mohon izin dari sini ya Pak. Yang saya hormati Bapak SBY, Pak AHY dan Ibu, Pak Ibas dan Ibu, Bapak-Bapak Menteri, Bapak-Bapak Menteri di periode Pak SBY, para panelis, hadirin semua yang saya muliakan. Sama dengan Pak Dede ya, saya udah makin sulit lagi nih, karena semua udah dijelasin gitu ya, mau ngomong apa lagi gitu. Tapi saya akan mulai dengan quote ya dari Paul Krugman. Paul Krugman bilang, the key to economic growth is innovation, not protectionism. Jadi ini untuk menyadarkan kembali bahwa yang disampaikan tadi ya, bahwa yang dilakukan oleh Presiden Trump sebetulnya bukanlah hal yang bisa membuat Amerika itu besar kembali ya dalam hal economic growth. Justru itu bisa kebalikannya. And productivity is not everything, but in the long run it is almost everything. Jadi yang harus diadres termasuk di kita di sini adalah meningkatkan produktivitas pada sektor-sektor atau produk-produk yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Itu kemudian sedikit saja ya untuk setiap butir, apa sebetulnya yang dilakukan oleh Presiden Trump, tidak lebih adalah memang kebijakan perdagangan proteksionistik, ya, berupa penerapan tarif yang universal maupun yang resiprokal. Jadi walaupun dinyatakan ini untuk menghilangkan atau mengurangi defisit perdagangan, tapi pada kenyataannya seperti yang barusan dikatakan oleh Pak Dede ya, sebetulnya belum tentu di situ gitu, karena kalau game yang dimainkan itu sebetulnya adalah memang Bayesian game, tetapi mengarah kepada Stackelberg leadership game gitu. Jadi dia akan menjadi leader untuk semuanya. Solusi optimal dalam Stackelberg game itu adalah untuk contoh duopoli misalnya itu adalah dia akan mempunyai share 2 kali daripada yang lain. Jadi arahnya barangkali adalah ke sana gitu ya, tetapi memang at the cost of banyak hal ya, banyak sekali yang tadi udah dijelaskan oleh Pak CT maupun oleh Ibu Mari. Berbagai detail dari apa yang dilakukan oleh Presiden Trump ini bisa dilihat di dalam bahan tayangan di slide 2, 3, dan 4 gitu ya. Kemudian dampak global kebijakan tarif sebetulnya yang paling besar saat ini memang di Amerika sendiri ya, meningkatkan inflasi Amerika sekitar 1,5 sampai 2%. Itu yang akan terjadi dalam perkiraan ini. Barang-barang impor itu merupakan 15% dari konsumsi masyarakat. Jadi dia akan jadi lebih mahal karena ada pass-through di sana, dan pass-through itu 60 sampai 80% sehingga akan diikuti dengan katakanlah pelemahan dolar yang harus diimbangi dengan kenaikan suku bunga. Jadi yang dikatakan Pak Dede tadi akan ada penurunan suku bunga itu memang tidak kecil kemungkinan, justru akan dilakukan peningkatan suku bunga sehingga berdampak pada banyak negara yang lain. Kemudian juga pengeluaran rumah tangga ada model dari Wharton menyatakan bahwa akibat dari kenaikan harga-harga berarti total spending itu akan meningkat. Dan pajaknya meningkat rata-rata $1.300 per rumah tangga gitu ya. Dan ini menyebabkan penurunan disposable income 1-2%. Disposable income itu adalah pendapatan yang siap dibelanjakan setelah pajak. Jadi dampaknya sangat nyata kepada rumah tangga di sana, khususnya adalah yang kelompok bawah. Dampak penganggurannya in total dari langsung tidak langsung itu 200 sampai 300 ribu. Ada beberapa gain untuk kesempatan kerja, yaitu sektor-sektor yang diproteksi, tetapi sektor-sektor yang lain terutama retail, pertanian, dan industri yang bersifat export driven itu akan turun. Sehingga netonya tadi 200-300 ribu pengangguran ataupun laid off. Jadi sangat severe bagi Amerika sendiri. Sehingga diperkirakan defisit perdagangan yang tadi dikatakan akan dikurangi dengan kebijakan ini, angkanya itu 971 billion ya. Ini ada di slide 7 Mas. Ya, 971 billion itu tidak sampai atau tidak tercapai. Yang tercapai adalah 10 sampai 15% saja daripada yang ditargetkan, yaitu sekitar 100 sampai 150 billion. Jadi ini menjustifikasi lagi bahwa
memang mereka kan tidak bodoh juga ya. Jadi bukan ini sebetulnya ya, melainkan tadi ya penguasaan pasar yang lebih luas gitu. Dan apresiasi US dollar itu adalah 2% sampai 3% perkiraannya dan itu akan membuat memukul ekspor Amerika itu sendiri. Sehingga ada dari dua sisi ya, ekspornya susah naik, impornya terus karena ada impor persistensi untuk impor bahan-bahan oleh masyarakat Amerika yang tadi dikatakan Mas Dede memang lebih besar pasarnya daripada tiang gitu. Kemudian volatilitas pasar juga masih sangat terpengaruh ya. Jadi pada saat diumumkan 2 April penurunan pasar modal global 5 sampai 7%, kemudian ada pemulihan sebagian tapi S&P 500 itu masih tetap 3% di bawah level pre-tarifnya. Jadi ini diikuti dengan indeks uncertainty yang sangat tinggi ya. Jadi pasca COVID sekarang maksimum lagi itu. Uncertainty yang tadi digambarkan oleh slide Pak Raden itu memang demikian adanya. Kemudian juga risiko resesi ya. Jadi Amerika itu masih dipandang risiko resesi dengan probability 35 sampai 60% ya, cukup tinggi. Kemudian usaha kecil itu adalah yang paling terdampak karena rata-rata penurunan margin berdasarkan survei yang belakangan mereka lakukan itu mencapai 20% margin laba usaha kecil mereka itu akan turun ya. Kemudian global spillover. Jadi global spillover tadi ya tadi yang kita takutkan kalau dalam konteks kita adalah yang dari China memang itu karena dia susah memasuki pasar Amerika dan lainnya akan ke negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Jadi in total memang volume perdagangan global diperkirakan menurun 2-3% sebagai akibat dari kebijakan tarif Trump ini. Nah dampak terhadap Indonesia mungkin kita langsung saja ke slide 11 ya. Jadi apabila kenaikan tarif Presiden Trump ini tidak ternegosiasikan dengan baik ya dan tidak ada atau kuranglah mitigasi yang efektif yang dilakukan oleh kita ya, itu dampaknya cukup buruk yaitu penurunan nilai ekspor bisa sampai 20-30%, kenaikan inflasinya 1-2% dan kontraksi GDP-nya 0,5-1% ya. Ini dengan beberapa model yang kami citasi dan juga yang kami run sendiri di Bogor. Lalu kebijakan apa yang harus dilakukan? Nah, ini respon kebijakan yang dilakukan Presiden Prabowo sudah cukup baik ya, tadi sudah dijelaskan. Menghindari retaliasi itu yang paling efektif lah ya. Jangan jadi pelanduk yang akan terinjak gitu. Mengupayakan negosiasi dan bahkan memberikan insentif misalnya pengurangan pajak ekspor atau biaya keluar ya untuk CPO ya itu juga cukup bagus. Upaya untuk mendapatkan pengecualian dari Washington juga dilakukan ya, tapi memang belum tentu akan dipenuhi atau mendapatkan respon seperti yang diharapkan. Nah, secara domestik pemerintah juga berupaya melindungi pelaku UMKM dan merencanakan ada stimuli ya seperti tadi disinggung. Nah, kebijakan yang harus dilakukan jangka pendek, jangka panjang, pertama adalah dukungan diversifikasi ekspor. Ya, kita butuh ini ya sekaligus ini adalah reformasi atau melakukan struktural reform ya untuk perbaikan ke depan, yaitu market access inisiatif utamanya kepada pasar yang non-US ya, termasuk India, EU ya, negara-negara Timur Tengah untuk produk halal ya itu sangat potensial. Kemudian finalisasi Indonesia EU SEPA ya, kalau bisa di tahun 2025 ini yang diperkirakan bisa meningkatkan ekspor tekstil dan minyak sawit 10-15%. Jadi walaupun secara BK kita turun rate-nya tetapi volume bisa meningkat. In total revenue pemerintah masih tertutupi. Kemudian trade promotion ya tadi ya ke pasar-pasar non tradisional Timur Tengah dan Afrika di mana mereka sangat menginikan produk yang bersertifikasi halal. Kemudian insentif program berupa perluasan penurunan pajak ekspor. Barangkali tidak hanya minyak sawit, Bu Mari ya, tetapi beberapa yang lain yang memang dia mempunyai dampak terhadap tenaga kerja yang besar ya. Kemudian pinjaman berbunga rendah juga untuk eksportir ke pasar-pasar non-US.
Dan dukungan kepada UMKM dan pekerja ya. Jadi tadi ada bansos Pak Dede, di samping itu ada lagi Pak, yaitu program reskilling. Jadi bagi yang sektornya sudah terdampak, dia di laid off atau di PHK, nah itulah saatnya melakukan reskilling supaya dia bisa adaptif dan masuk pada industri-industri yang lebih berbasiskan digital ke depan. Jadi sejalan dengan upaya pemerintah juga melakukan digitalisasi atau transformasi digital. Kemudian yang berikutnya adalah diplomasi untuk mendapatkan pengecualian tarif ya. Barangkali nanti Pak Dino banyak bicara tentang ini. Negosiasi strategik yang dapat dilakukan misalnya ya, kita bisa menunjukkan data bahwa surplus perdagangan Indonesia itu adalah utamanya dari komoditi, bukan dari manufaktur. Yang Presiden Trump khawatirkan kan dari manufaktur mereka. Jadi adanya kita surplus dari mereka ya, kemudian itu bukan dari yang sesuatu yang mereka mau protek. Ya, jadi dengan seperti itu maka bisa saja dia menjadi memberikan exemption ya atau penurunan tarif katakanlah sekitar 10-15%. Jelaskan juga peran kritikal Indonesia ya dalam critical minerals dalam kaitan ini misalnya nikel ya, bahwa kita bisa eksportasi nikel yang akan menunjang supply chain Amerika ya untuk interest nikel ini ya. Jadi hal-hal seperti itu agar diperhatikan dalam negosiasi. Kemudian konsesi bilateral juga perlu kita lakukan ya, tawarkan kenaikan akses Amerika ke pasar pertanian kita Bu. Jadi katakanlah kedelai ya, kedelai kita udah coba mati-matian di dalam negeri supaya produktivitas tinggi, nggak bisa. Mentok aja di 1 ton, 1,5 ton per hektar ya. Kalau yang dari Amerika mereka bisa 2,5 sampai 3 ton per hektar. Jadi harganya jauh lebih murah, nah ini kita bisa buka lagi lebih lebar. Kemudian gandum tentu saja ya, karena selain beras berikutnya yang paling banyak kita ini kan adalah gandum, kita konsumsi. Gula untuk memperoleh pengecualian tarif ya. Tarif teks juga untuk pengecualian tarif tekstil dan alas kaki tadi. Ini guna mengamankan ekspor kita yang senilai $2 billion untuk kedua komoditi itu. Lalu regional leverage tadi ya, terutama negara ASEAN tadi ya, sehingga memiliki unified stance terhadap US tarif tadi. Jadi kompak tadi ya. Memang kalau prisoner dilemma game ya dalam game teori, kalau sepakat ya sama-sama ngaku bagus, dapat rewardnya lebih tinggi. Tapi kalau selfish udah ada keinginan seperti itu, terus dia akan mendapatkan hal yang tidak optimal. Hukumannya mungkin di satu sisi adalah minimum, tapi yang hukumannya lebih parah, sehingga secara total kerugian lebih besar gitu. Dan berikutnya adalah stabilisasi moneter dan stimulus fiskal, ya stabilkan nilai tukar rupiah. Kalau bisa ya 25-50 basis poin masih bisa lah ditingkatkan ya untuk suku bunga Bank Sentral. Dan stimulus fiskal utamanya untuk UMKM ya, prasarana dan sarana usaha bagi UMKM. Ini akan sangat membantu buying atau keep buying strategi yang tadi disampaikan Bu Mari. Kemudian jangka menengah panjang, diversifikasi dan resiliensi perdagangan, pasar-pasar baru ya. Jadi RCEP tadi disinggung, mungkin juga CPTPP ya bila join gitu ya. Ini targetkan setidaknya 20%. Ekspor kita itu digeser dari Amerika ke pasar non Amerika tadi, lalu tingkatkan investasi dalam sertifikasi dan dalam logistik halal. Sertifikasi dan logistik halal ini menjadi suatu yang sangat penting ya untuk pasar Timur Tengah dan Afrika tadi, dan ini besar marketnya. Kemudian kembangkan hilirisasi, masih sejalan dengan apa yang dilakukan sekarang, terutama R&D. Jadi riset kita belakangan ini agak turun. Riset untuk peningkatan produktivitas ya, seperti kata Krugman tadi, kuncinya produktivitas. Produktivitas itu asalnya dari riset. Ya, jadi ini juga menjadi suatu yang perlu diperhatikan ke depan. Modernisasi industri, utamanya meningkatkan efisiensi dan transisi digital. Kemudian di slide terakhir 16, penguatan permintaan domestik tentu saja kita sangat perlukan, karena tadi dikatakan Pak Dede, share ekspor kita paling 22% ya, paling maksimal 25% pernah ya. Jadi 75% sampai 78% kita adalah domestic market gitu ya. Jadi ini basis konsumen harus kita tingkatkan supaya mereka mempunyai kemampuan membeli yang baik. Kemudian jaring pengaman sosial tadi ya. Jadi ini paling enggak 20 juta rumah tangga juga harus diamankan seperti
yang pernah dilakukan sebelumnya. Integrasi regional dan global, terutama ASEAN leadership, tadi sudah disinggung juga ya. Supaya apa? Ini diharapkan ada sebagai buffer lah, atau kalau terjadi shock seperti yang dilakukan Amerika sekarang ini, kita masih punya buffer di ASEAN ya. Kalau potensial $3 triliun ya di situ bisa. Kemudian critical minerals tadi. Ini terakhir Pak ya. Ya. Dan terakhir adalah integrasi dampak negatif jangka pendek dan perubahan struktural. Jadi di dalam reformasi ini ya, dua hal itu sekaligus diadres. Dan terakhir adalah pentingnya mengkomunikasikan dengan baik dan efektif apa-apa saja yang sebetulnya dilakukan oleh pemerintah sekarang, yang ujungnya adalah untuk job protection dan termasuk ketahanan pangan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak.